Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zahra Raziana dari PG PAUD 2020 kelas 3A dengan NIM 2004716. Di video ini saya akan menjelaskan tahap-tahap perkembangan bermain anak usia dini menurut beberapa ahli. Sebelum mulai pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari bermain. Nah, menurut Ardini dan Lestaningrum pada tahun 2018 dalam bukunya yang berjudul Bermain dan Permainan Anak Usia Dini menjelaskan bahwa bermain merupakan hak asasi bagi anak usia dini yang mempunyai nilai utama dan hakiki pada masa anak-anak. Nah, kegiatan bermain ini sangat penting dalam perkembangan kepribadian anak usia dini. Bagi seorang anak, bermain tidak sekedar untuk mengisi waktu luang, tetapi sebagai media belajar bagi anak. Dan setiap bentuk kegiatan bermain pada anak usia dini adalah nilai positif bagi seluruh aspek perkembangan anak. Tahap-tahap perkembangan bermain anak usia dini menurut para ahli. Pada video ini saya akan membahas tentang tahap perkembangan bermain menurut Piaget, menurut Harlock, menurut Szymanski, dan menurut Parton. Tahap perkembangan permainan yang akan kita bahas lebih dulu adalah menurut dari Piaget. Nah, menurut Piaget ini tahap perkembangan permainan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tahap sensori motor, yaitu terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini anak bermain dengan mengandalkan indera dan gerak tubuhnya. Oleh karena itu, anak perlu diberikan mainan yang dapat merangsang panca inderanya. Tahap yang kedua menurut Piaget ini adalah tahap praoperasional yang terjadi pada anak 2-7 tahun. Nah, pada tahap ini anak sudah mulai bermain imajinasi dengan berpura-pura, banyak bertanya, dan mencoba hal-hal baru. Nah, tahap permainan praoperasional ini anak usia 2-3 tahun lebih suka bermain dalam kelompok kecil dengan permainan pura-pura. Sedangkan anak usia 5 tahun mulai membutuhkan materi kreatif sehingga memerlukan sifat permainan yang lebih edukatif. Tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret yang terjadi pada anak usia 7-11 tahun. Nah, pada tahap ini, anak akan bermain menggunakan nalar dan logika yang sifatnya ini objektif. Nah, oleh karena itu, anak membutuhkan mainan yang dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan sosialisasi anak. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap formal operasional. Nah, pada tahap ini, anak sudah mulai bermain dengan permainan matang, seperti olahraga atau hobi. Nah, meskipun permainan matang ini mulai kaku, tidak seasyik permainan sebelumnya, anak-anak tetap akan menikmatinya karena anak-anak juga akan terpacu untuk berprestasi sebaik mungkin. Selanjutnya saya akan membahas tahap perkembangan permainan menurut Harlock. Nah, menurut Harlock ini ada 4 tahap permainan bagi anak usia dini. Tahap eksplorasi yang terjadi pada usia 0-3 bulan ketika anak baru bisa melihat orang dan benda serta melakukan usaha untuk mencapai benda-benda di sekitarnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap permainan yang terjadi pada anak usia 2-6 tahun yang dimana anak tersebut akan berimajinasi bahwa mainannya itu dapat hidup, dapat merasakan apa yang ia rasakan, dapat berbicara, dan dapat melakukan hal-hal lainnya yang biasanya dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian tahap selanjutnya ada tahap bermain. Nah, setelah anak masuk sekolah, anak ini akan melakukan permainan yang lebih beragam. Selain bermain dengan alat-alat permainan, anak juga akan melakukan permainan-permainan matang seperti olahraga, hobi, dan yang lainnya. Kemudian tahap terakhir menurut Harlock adalah tahap melamun. Nah, pada tahap ini terjadi ketika anak sudah mulai pubertas atau remaja. Pada tahap ini anak sudah mulai berkurang minat bermainnya karena anak sudah akan memikirkan masa depannya. Selanjutnya saya akan membahas tahap perkembangan bermain menurut Szymanski. Tahap yang pertama yaitu functional play atau bermain fungsional yang terjadi pada anak usia 1-2 tahun, di mana anak akan menggerakkan badannya yang bersifat sederhana dan bersifat berulang-ulang. Kegiatan bermain ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat permainan ataupun tanpa alat permainan, dengan anak berlari-lari di sekitar ruangan ataupun anak mendorong mainannya ataupun menarik mainannya.
Kemudian tahap yang kedua adalah tahap constructive play atau bermain bangun-membangun. Nah, pada tahap ini dapat terjadi pada anak usia 3-6 tahun, di mana anak akan mencoba membangun atau membentuk sesuatu seperti puzzle ataupun balok-balok kayu. Menurut Szymanski, tahap berikutnya yaitu tahap bermain pura-pura atau make believe play. Nah, kegiatan bermain ini dapat terjadi pada anak usia 3-7 tahun, di mana anak akan berpura-pura mencoba menirukan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya pada kesehariannya ataupun menirukan tokoh-tokoh terkenal melalui film kartun ataupun dongeng yang ia dengar. Kemudian tahap yang terakhir menurut Szymanski adalah permainan dengan peraturan atau games with rules, di mana pada tahap ini biasanya akan dilakukan oleh anak usia 6-11 tahun. Dalam kegiatan bermain ini, anak sudah paham dan bersedia untuk mematuhi aturan permainan yang sebelumnya telah diajarkan oleh orang lain. Nah, di sini anak sebelumnya bisa mengamati terlebih dahulu bagaimana orang lain memainkan games tersebut, dan ia akan mencoba memahami terlebih dahulu, kemudian dia akan turut berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya saya akan membahas tahap perkembangan bermain menurut Parton. Yang pertama yaitu uncouped play, yaitu tidak menetap atau tidak peduli, di mana pada tahap ini terjadi pada anak usia bayi dengan kegiatan anak yang mengamati kejadian di sekitarnya. Jika tidak ada yang menarik menurut dia, maka dia hanya akan menggerakkan anggota tubuhnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu solitary play atau bermain sendiri. Pada tahap ini anak hanya akan bermain sendiri tanpa memperhatikan interaksi. Dalam hal ini, anak akan berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret dan baru mengenal dirinya sendiri, sehingga pada tahap berpikir anak masih terpusat pada diri anak sendiri atau egosentris. Makanya anak pada tahap ini mereka tidak mengandalkan interaksi. Dengan demikian, anak sangat menikmati kegiatan bermain sendiri sampai ketika terdapat anak lain yang mulai mengganggu atau mengambil alat permain yang anak gunakan. Tahap yang ketiga menurut Parton adalah unclunker play, yaitu di mana anak sebelum ikut bermain maka ia akan lebih dulu mengamati lingkungan baru sebelum ia ikut bermain. Nah, pada tahap ini anak dapat menghabiskan waktu yang cukup lama dalam mengamati lingkungan barunya, asik melihat temannya sedang bermain. Kemudian tahap selanjutnya yaitu parallel play, yaitu kegiatan bermain bersama dalam sebuah kelompok, namun anak-anak dalam kelompok tersebut tidak melakukan interaksi. Nah, kegiatan bermain ini bisa dilakukan oleh anak usia 3-4 tahun. Anak mungkin akan saling melihat, saling mengobrol atau berkomentar, tetapi tetap tidak bermain bersama-sama. Tahap selanjutnya menurut Parton adalah associative play, yaitu anak-anak dalam suatu lingkungan yang sudah saling terlibat komunikasi, seperti bertukar alat permainan, namun anak masih belum melakukan kerjasama dalam melakukan kegiatan bermain tersebut. Kemudian tahap yang terakhir adalah cooperative play, di mana pada tahap ini anak akan bermain bersama dengan membentuk sebuah tim. Pada tahap ini anak akan berbagi tugas dan membuat aturan. Ketika bermain, kegiatan bermain ini biasanya dilakukan pada anak usia 5 tahun ke atas. Namun hal ini tetap tergantung pada peran pendidik atau orang tua dalam menstimulasi perkembangan bermain anak. Setelah menyimak pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa penting bagi orang tua ataupun pendidik untuk memahami tahapan perkembangan bermain bagi anak usia dini, agar semua aspek perkembangan anak usia dini dapat tercapai sesuai dengan usia. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.